Baik teman-teman pemirsa Warpanca Channel, kali ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu anak muda Balige yang sangat inspiratif. Namanya Andi Boy Sanipar. Andi Boy Sanipar ya. Apa kabar Bang? Siap Bang. Siap ya. Siap. Bang gimana kabarnya? Sehat, puji Tuhan. Jadi Bang, ya tadi kan aku datang ke sini. Rupanya pemandangan di kampung kita ini asik juga ya. Luar biasa Bang. Iya. Baru pertama kali aku di sini Bang. Pas mau tanjakan tadi aku tengok kan, ada ya di pinggiran lah dulu ya, pinggiran kota Balige, ada senja ini ya, pemandangan kayak gitu ya kan. Apalagi ada perpustakaan seperti ini ya kan. Sialhail. Sialhail ya. Desa Sialhail ya. Desa Sialhail. Desa Sialhail ini dusun apa Bang? Dusun 2. Dusun 2. Nggak ada namanya entah lebih spesifik. Dusun apa? Talumban apa? Sialhail aja. Sialhail saja. Ya. Dusun 2. Teman-teman, kenapa saya datang ke tempat ini? Abang ini, Andi Boy ini adalah salah satu pejuang literasi lah perpustakaan yang ada di Desa Sialhail. Perpustakaan ini masih baru ya Bang ya? Masih baru. Masih tanggal 21 bulan 1. Bulan 1. Berarti bulan 1 kemarin Bang? Iya. Bulan 1 kemarin ya. Sebelum jauh kita teman-teman bertanya masalah apa ini? Masalah perpustakaan ini. Teman-teman kalau datang ke sini tempatnya luar biasa karena di mana ya? Di rumah adat loh. Rumah adat Batak yang notabene kita kenal adalah Sopo ya Bang? Sopo ya. Sopo. Di dalam Sopo ada perpustakaan. Nah, Bang Andi, sebelum saya bertanya masalah perpustakaan ini, ya, saya lihat profil Abang kan. Nah, saya lihat, Abang ini atlet juga. Atlet. Teman si Luis gitu kan. Iya. Itu atlet apa itu Bang? Kok bisa masuk ke atlet itu? Gimana sih ceritanya? Nama atletnya Perguruan Kungfu Nagasakti. Nagasakti. Kalau soal ceritanya sih udah lama sih. Sebenarnya Bang ya. Hobi sama dunia bela diri nih. Hobi ya? Iya hobi. Nggak disangka kan? Iya. Banyak juga kawan-kawan yang masuk ke sana. Jadi tertarik juga. Gitu. Itu pas masa-masa sekolah Bang ya? Masa-masa sekolah pas SMP. Pas SMP. Dulu Abang SMP berapa? SMP 1. SMP 1. SMP 1 Balige. Si Luis? SMP Pigo dek? 4. SMP 4. Awalnya bisa jumpa sama si Luis? Ya gara-gara perkumpulan itu ya. Perkumpulan SMP sampai saat ini Bang? Sampai saat ini masih aktif ya? Aktif. Kalau bahasa Bataknya mocak ya? Bukan, beda lagi ya? Beda lagi ya? Jadi teman-teman, Abang Andian itu tadi bilang kumpu Nagasakti ya. Jadi setelah aku baca-baca tadi share masalah profil Abang ini adalah suka juga ngukir-ngukir. Kalau masalah ngukir nggak perlu ditanya lagi ya kan. Abang ini apanya aja, apanya lah, juaranya lah. Ini Bang, yang saya tanyakan di sini, bakat untuk melukis ini dari mana muncul? Dari kapan? Kalau bicara soal bakat, udah lama juga. Udah lama ya? Lain hal, lebih awal dari hobi kungfu tadi. Dari hobi kungfu. Tapi makin PK-nya sama dunia seni ini pas berawal pas meninggal lah mama. Jadi ya? rasa pilih itu kan, rasa kegelisahan itu makin makin membara itu. Pas lucunya pas meninggal mama itu kemarin, kayak ngerasa nggak ada kawan lah di dunia ini. Jadi pergi ke hutan jalan-jalan bicara sama benda mati gitu, udah kayak jong lah, udah kayak gitu kan. Jadi makin lama aku punya hobi, apa salahnya? Berhubung aku nggak pala bisa cara melampiaskan lewat bicara ya. Jadi divisualkan lagi gitu. Divisualkan. Jadi makin peka lah sama dunia seni. Awalnya Abang istilahnya karena gimana ya? Tadi Abang bilang karena kurang pandai bicara, jadi Abang utarakan melalui lukis gitu kan. Karena kehilangan orang tua, gimana sih ekspresinya, ya kan? Bentuk ekspresi dalam dituangkan ke visual ya kan? Abang tahu nggak gambar apa ya pertama sekali yang Abang gambar pada saat itu? Bunga apa itu? Ya, kalau soal nama bunganya, tapi aku untuk saat ini karakterku itu bunga ya? Ya bunga. Karena tahu bunga itu udah kayak dibalik keindahan, pola pikir, bahagia. Aku ingin kayak bunga lah. Berkembang kayak bunga, butuh proses, makin bagus kayak gitu lah. Rupanya Bang Andi ini selain gondrong juga, Le. Cinta bunga juga, Le. Bang Andi ini. Iya ya.
Tapi di bunga itu banyak seni bang ya? Banyak seni ya? Banyak apalah, banyak arti kayak gitu. Iya. Dari prosesnya, makin mekar, makin mekar gitu. Dalam bentuk seni pun kita bisa kita gambarkan kayak mana bunga itu ya, kayak layu gitu kan. Kita senang mekar gitu kan. Jadi banyak kali proses bunga ini. Mulai dari situ bang, berkembang sampai saat ini ya? Iya, tapi waktu SD sih gambarnya hanya anime-anime aja. Naruto kayak gitu. Berhubung kan hobi nonton anime gitu waktu SD. Terus sekarang kan bang udah hampir dibilang lah, hampir pro lah ya kan, gambar-gambar ini. Iya, udah. Jadi tuh abang menggiati lukis itu apakah ada sekolahnya atau istilahnya apa dibilang orang kayak kursus ya? Kalau ada nggak? Atau kalau sekolah enggak ya? Melainkan sekolah aku ini hanya semesta ini aja. Oh, okay. Belajar di semesta ini. Guys, jadi kalau berbicara itu kan? Iya kan? Iya ya. Namanya, jadi kalau sekolah menurut manusia ini menurutku ya semesta ini. Iya ya. Kalau semua manusia itu kan guru. Iya. Ya kan semua manusia itu guru kan. Iya. Jadi tempat sekolah yang keren itu hanya semesta aja ya. Semesta ya. Ya semua bisa dipelajari. Benar. Pergi ke sana ada daun, ada bunga gitu, ada pohon. Iya. Pergi ke sana banyak apa gitu. Jadi abang melihat itu sebagai seni juga ya. Iya. Tapi di balik itu juga sih belajar makin PK-nya juga. Kan zaman sekarang kan udah ada sosial media gitu kan. Belajar dari YouTube. Iya. Beli chat yang bagus, beli kursi yang bagus biar makin bagus karyanya kayak gitu. Berarti teknologi itu mempengaruhi hasil karya abang juga ya kan? Membantu juga ya. Nah bang, salah satu karya abang yang karya lukis ya, yang apa? Yang menurut abang sangat abang apalah? Sayangi. Ya sayang sangat. Wah ini kayak gimana ya bang? Banyak kali lah bang. Nggak mungkin sampai kayak gini kayak gitu. Ada nggak sampai banyak ya? Banyak. Malahan rencana aku kian bulan 6 ini kian ada kian rencana mau pameran pameran tunggal. Iya, tapi berhubung katanya pas ada bantuan dari pemerintah tentang masalah corona ini langsung lenjak corona di Bali ini. Jadi nggak jadilah. Jadi terhalang ya. Nggak bisa buat acara, nggak bisa buat apa. Jadi di-cut lah dulu kan. Jadi sekarang lagi fokus ngisi kanvas lah dulu. Oh, ngisi biar kalau ada waktu yang pas pasti diundang lagi nanti orang nggak bang ya kan? Iya, oke, siap bang. Siap bang. Jadi nanti abang kayak mau bikin pameran khususnya lukisan abang semua ya kan? Tapi di balik itu sih ya berhubung ada kawan kan, mana tahu lah aku juga jual-jualan orang itu di situ biar makin bagus kan. Jadi kolaborasi aja ya kan? Tapi kalau fokusnya sih pameran tunggal Pameran tunggal. Itu rencananya nanti di mana bang? Kalau misalkan pandemi ini selesai? Kalau soal bisa kasih bocoran nggak sama teman-teman? Kalau kata-kata kawan, kalau soal tempat sih aku agak bingung juga. Tapi banyak kali masukan dari kawan di Laber saja, baru di apa Gereja KBP Bali gitu Serbaguna, baru kalau soal tempat nggak usah dipikir itu. Banyak juga kawan-kawan yang ingin menyediakan kayak gitu. Aku pikir tadi gini bang, kalau tempat itu di luar dari Toba. Waduh sayang kali kalau di luar Toba kan, pada kita pengen menikmati karya abang kan. Jadi teman-teman, kita doakanlah pandemi ini selesai supaya bisa kita menikmati apa karya-karya abang ini ya kan. Tadi di depan saya ini ada ukiran-ukiran apa ya, banyak lukisan ya. Ini yang sopo ini abang sendiri yang bikin? Berhubung aku suka jelajahi desa-desa kayak gitu di Bali gini, jadi aku ingin menggali tentang profil desa kayak gitu. Jadi aku sering jalan-jalan lah. Jadi kalau ada kayak rumah adat yang agak mencolok di mataku, yang masih agak istilahnya nggak digunakan lagi, nggak dirawat, jadi aku langsung mataku langsung kayak gitu, gitu ya. Jadi kulukis di situ juga. Terus kan gini bang, aku kan nggak tahu masalah lukis-lukisan itu dan bahannya gimana gitu kan. Bisa nggak abang jelasin contohnya? Ada nih orang kan kayak ngelukis cuma hanya bahan kayak pensil aja dia bang, kayak natural gitu gambar orang kan. Sketsa. Itu bentuk sketsa ya. Nah, kalau kayak abang ini lebih kemana dia? Sambil ngopi bang ya? Iya. Tapi kalau untuk sekarang aku lebih fokus main di warna. Tapi sebelum tahun yang lalu aku main di apa? Main di sketsa juga. Sampai sekarang juga sih. Tapi soalnya sketsa ini aku juga menyediakan sketsa wajah kayak gitu. Sketsa wajah? Iya, jual sketsa wajah di wisuda kayak gitu. Oh gitu ya? Iya, kado ulang tahun, kado pernikahan kayak gitu. Oh berarti nanti kalau ada yang mesen bisa juga ya bang ya? Siap ya? Jadi ini tadi waktu abang sketsa, jadi ini lebih gimana bang? Warna ya? Main di warna. Iya. Sila ini masih ada bang? Hanya fokus di sini aja dulu. Fokus di sini ya? Main juga di pirograf.
melukis di kayu itu. Melukis di kayu, ukiran ya? Ya yang dibakar itu. Oh. Dibakar dia, Pak. Kira-kira main juga. Nah, kalau kayak gini Pak, tingkat kesulitannya apa sih? Kalau bicara tingkat kesulitan hanya perasaan aja ya, Bang. Oh, dari sini semua ya? Iya. Kalau tingkat kesulitan hanya tangan ini yang main. Oh ya. Sama perasaannya kan. Gini. Ya kalau makin gelisah kali makin wow kali itu hasilnya. Oh iya? Iya, makin gelisah. Jadi abang nggak punya teknik secara khusus gitu? Enggak ya? Ya istilahnya kalau ada kegelisahanku kayak gitu kan, ku buat dulu referensinya di buku. Iya. Ku gambar-gambar dulu kan. Ini cocok nggak sih? Kalau nggak cocok, ulang lagi. Iya. Kurang pas kepalanya istilahnya, diganti lagi. Oh ya sampai 1 lembar kayak gitu, yang diganti lagi. Pas ada gambar yang udah pas, ya udah dituangin lagi di kanvas. Tinggal ngatur warna. Dan semakin gelisah semakin wow. Iya, gitu loh. Tapi kalau makin romantis sih mayoritas ke bunga-bunga juga sih. Kembali ke bunga yang tadi ya. Gondrong men, gondrong tapi hati bunga ya. Oke bang, nah yang aku pengen nanya nih kan, kalau aku nongkrong bang di tempat Bang Martin, tuh ada tuh bunga-bunga, ya kan? Terus saya tanya, itu siapa ya si gambar gitu kan? Saya pengen tahu aja sih filosofinya gitu kan. Ini namanya ada, namanya Andi dibilang kan Marga Sandipan. Oh, doan tua bang ya gitu kan? Jadi kemarin dihubung siapa si Duis? Kayaknya abang ini. Jadi bisa ceritain itu bang, jelasin itu. Karena tadi abang bilang kan suka bunga, itu kan bunga juga kan? Tapi itu gambarnya gimana bang? Soal ceritanya kan berhubung aku kan nyediain jasa mural kan. Iya. Pas kemarin abang itu butuh menghiasi temboknya kan. Iya, tapi referensinya itu dari abang itu. Ya tinggal ngubah-ngubah sedikit lah. Iya. Itu kan daun-daun tropikal itu, daun-daun hutan. Daun-daun hutan. Iya. Gitu. Gitu aja. Jadi kok bisa bang menggambarkan itu? Apa karena suasana hati juga? Abang juga bisa. Memang berhubung gara-gara sering ke hutan kayak gitu kan. Dia nggak tahu kayak gitu. Jadi ada gitu ya. Memang itulah manfaatnya sering jalan-jalan kayak nggak harus jauh-jauh kita pergi ke keluar kota kayak gitu kan. Iya. Malahan di Bali gini banyak kali yang harus dieksplor. Iya ya. Banyak kali yang harus digunakan kayak gitu. Jadi kayak gila, abang menggambarkan itu ya karena melihat yang dari luar ya gitu kan. Nah, setelah ukiran nih, saya lihat buku-buku bang. Ya, buku-buku di belakang kita ini. Nah, jadi kan kayak yang kita bahas yang seperti awal tadi sebelum kita podcast bahwa abang yang mendirikan satu perpustakaan. Ya. Nah, itu awalnya gimana bang? Kok bisa membentuk dari apakah sejalan itu? Ya. Lukisan yang tadi dengan perpustakaan yang abang dirikan. Kalau soal bicara sejalan memang sejalan. Pasti ya. Di balik sosialnya ya. Gitu. Rencana kian rumah ini di sini aku lahir di rumah ini. Di rumah ini? Di rumah yang kita injek ini? Iya, di Sopo ini aku lahir. Tapi kan pas udah meninggal mama kan, jadi berhubung kan punya 2 rumah kan. Jadi pindah kami ke sana. Jadi pikirku kan, ini keren kali rumah di sini aku lahir kan. Awal aku buat ini ya pikirku. Pas kemarin ada kian rencana aku di sini mau buat naposo kreatif. Naposo kreatif? Iya. Ada kian mau buat naposo kreatif kan. Tapi langsung melonjak juga corona di sana, jadi udah jarang kumpul. Jadi diubah lagi apanya pola pikirnya kan gitu. Maksudnya naposo kreatif ini bang isinya mau apa kian? Mau buat kerajinan. Berhubung di sini kan ada tamatan dari SMIK, STM. Jadi istilahnya aku mau manfaatin orang itu, jadi mau buat baju biar ada uang orang itu, biar ada orang itu biar dijual kayak gitu kan. Mau buat taplak kayak itu. Sumber kehidupan lah ya. Sumber kehidupan. Istilahnya iseng-iseng tapi benar dia. Iya benar. Padahal nggak jadi kan? Iya. Diubah lagi, ya dibuat lah ini library-nya ini. Iya, kok bisa kepikiran abang untuk buka library ini? Kalau soal membaca ya, ada juga hobi-hobi membaca. Pas kemarin aku beli buku, tapi bukunya ini tentang seeni semua dari Jogja kan. Iya. Tapi nggak bisa kusesuaiin sama orang-orang kan, yang bisa hobi apa kan. Lalu kulihat lagi ya, orang anak-anak semua udah asik-asikan main gadget semua. Enggak. Istilahnya kalau waktu zaman kita anak-anak kan ada juga main bola, main main karet gitu. Ini sekarang nggak ada lagi. Iya benar. Sekarang udah asik kali main gadget gitu. Kan nggak enak juga kayak gitu. Dan hal bisa dibantu orang tuanya ini kan udah mayoritas di gadget semua. Dan itu salah satu kegelisahan abang juga, kegelisahan abang. Gitu ya. Jadi apa salahnya ya aku buat lagi kayak ini pikirku. Ya aku bangunlah ini library ini. Iya. Syukur-syukur banyak kawan kita yang support, yang bisa bantu ngirim-ngirim buku dari luar kota juga. Iya.
antusias orang itu keren-keren juga. Tapi pas siap ku bangun ini antusias anak-anak itu semua ya keren-keren kali, semangat kali. Anak ya, semangatnya. Ya syukur-syukur lah bisa ada juga ini. Ya, nah buku-buku yang di sini Bang berasal dari mana nih semua? Dari kawan-kawan. Dari teman-teman teman-temannya. Dari kawan-kawan abang, dari abang gitu. Oh gitu ya. Dari keluarga. Jadi abang pengen nambahin lagi ya karena masih banyak rak yang kosongnya kan. Ini pun kalau menurutku sih udah lumayan lama ini. Udah lumayan lama ya. Bukunya ini enggak apa. Tapi kita butuh proses kayak rumah bata ini. Iya. Istilahnya harus pada pondasinya. Iya. Biar jangan istilahnya udah langsung mekar biar jangan langsung redup. Iya benar. Gini biar makin lama nih. Biar makin lama makin bagus juga kan. Harus butuh proses juga. Nah, ini kan Bang, abang buat di perpustakaan nih. Perpustakaan ini di rumah adat Batak. Ini seperti dia yang bilang abang bahwa di sinilah boleh dokunan anak Batak. Pusat do teh Bang? Pusat ini abang somma. Iya. Tubuh ini kan. Artinya roh dari rumah ini manggil abang untuk memanfaatkan inilah. Iya. Ya kan, benar kan? Jadi gini Bang, aku mau nanya, ini usia apa ini? Usia bangunan ini udah berapa tahun? Kok bisa Bang kepikiran untuk memanfaatkan ini gitu? Kalau soal usia kurang tahu juga sih, tapi udah lama kali. Kalau dibilang ratusan kayaknya udah ada kayak. Udah ada ya? Udah ada, ya opung-opungnya lah. Kalau cerita opung ya. Iya. Wih, udah lama kali gitu. Tapi soal kayunya masih kayak gitu. Masih awet ya? Iya. Ini. Jadi abang melihat peluang bahwa ada peluang di sini karena kosong dulu. Iya, tapi kalau peluang ke bisnis nggak ada ya? Iya. Kita kesampingkan lah dulu masalah bisnisnya ya. Peluang untuk kehidupan tentang sosial kayak gitu ya. Panggilan lah ya, panggilan jiwa kita ya karena. Nah Bang, ada nggak tantangannya untuk buku ini? Pasti ada lah ya. Banyak kali. Banyak kali tantangannya. Boleh Bang cerita itu gimana? Dari segi sosialnya gimana? Penolakan kayak mana? Kalau soal tantangan bangun library ini agak susah juga sih. Ada yang setuju, ada yang enggak. Apalagi soal masalah keluarga. Ngapain dibangun kayak gitu? Sayang kali lagi gitu, pikir kayak gitu kan. Nggak ada juga gunanya sama kayak gitu kan. Baru efek dari orang tua si anak-anak yang datang ke sini. Ngapain datang ke sana? Nggak ada gunanya itu. Hanya main-main aja di situ katanya. Iya. Kok jadi istilahnya kayak nggak ada yang mendukung kayak gitu. Kok ngeri kali lah ini biru kan. Tapi ya gara-gara semangat kawan-kawan lah ya, termasuk orang abang kan disemangati kita kan. Jadi makin apalah. Ini harus bisa ini biru, harus bisa ini. Masa gara-gara bicara orang jadi apa kan? Iya benar-benar. Jadi down kita ya, ciut kita ya kan. Malah jadi itu pemicu kita ya kan. Ya dianggap lah istilahnya bicara-bicara kotor itu jadi apa, bunga-bunga nih bunga kehidupan, bunga kehidupan ya kan. Pasti ada nyawanya gelombang-gelombang kayak gitu kan. Tapi kita harus menghadapi apa itu proses itu. Iya. Nah ini kan Bang udah hampir 1 tahun nih, mulai dari Januari kan. Artinya selain teman-teman dekat abang lah, kayak kami yang datang ke sini, udah ada nggak istilahnya dukungan dari orang-orang di tempat di sini, bahkan pemerintah tempat sini, setidaknya memperhatikan apa inilah dulu. Keren kali pertanyaan abang bro. Seriusnya? Ya keren kali. Aduh, serius. Ini nanti dari tadi bang. Seriusnya. Kalau menyangkut pemerintahan ini langsung senang kali aku. Benci kali. Oke. Kita anggap bang. Ini benci kali aku ini bang. Ya gimana bang? Memang benci kali aku. Hampir 1 tahun masa nggak ada perhatiannya? Maaf ya untuk soal pemerintah ya. Iya. Maaf ya teman-teman yang Jadi gini, udah anaknya belajar di sini. Iya. Orang tuanya ribu bicara nggak baiknya kan. Nggak enak loh kayak gitu. Iya. Kusingnya, kepala desa aja nggak datang ke sini. Langsung belak-belakan lah, kepala desa nggak datang ke sini. Nah, tolonglah Pak perhatikan. Ini kan masa acara pensi nggak datang ke sini? Malu-maluin kita datang dari sana. Nggak babak sambut. Masa acara pensi nggak babak sambut ya kan? Iya. Pensi kemarin, Bang, Bang dah, anak acara pensi tahun. Iya. Aku acara pensi kegiatannya kada ada merpuisi segala macam kan. Tapi nggak datang. Oh iya. Tapi nggak bisa kupaksakan lagi kan, apa boleh buat ya kan? Iya. Namanya juga manusia banyak kegiatan ya diam aja. Iya. Minta maaf mau. Tapi aku bertanggung jawab sepenuhnya untuk acara ini. Dan untuk sampai hari ini saya percaya selagi kita berbuat hal baik, semesta juga akan memberikan. Iya benar. Kan acara ini kan kubuat untuk semuanya. Iya. Pensi ini nggak ngangkat library ini, ngangkat Silhel loh, ngangkat Silhel biar makin kenal orang-orang tentang Silhel ini kan. Ngangkat tapi orang ini nggak support, kayak gitu. Jadi
aku bersyukur punya kawan-kawan di luar yang antusias sama aku membantu itu. Orang Persidori yang bakar, orang Bampar kayak gitu kan, dibantu semua, Bang Liber semua lah dibantu lah. Padahal mungkin kan abang jelasin kan, ya aku pun buat kayak gini, tujuannya kayak gini, dan oke di masa pandemi aku kan melakukan prokes atau kayak mana, udah jelasin kayak gitu bang, sama pemerintahnya. Iya gitu juga. Tapi apa boleh buat lah ya kan, gak tau lah. Memang asli Yungkal ya. Kalau ditengok orang kin aku pas di situ udah malukin aku bang. Ya syukur-syukur lah di pinggir-pinggir kami bicara. Kalau ditengok, ih ngapain orang itu? Kan langsung nggak enak kayak gitu. Padahal kalau dibahas tentang keramaian, kudu itu aja rame. Iya benar. Iya kan? Yang masuk akal aja lah dibuat. Adanya pesta dibuat. Ini kan, tapi memang yakin juga aku sama Tuhan ini. Kalau memang selagi hal baik yang bisa berjalan dengan baik. Nggak ada yang kena corona kan kemarin kan baik-baik aja semua. Sampai jam 1 malam acaranya. Sampai jam 1 malam. Tapi anggap aja itu sebagai apa ya bang? Ya kita bicarakan buang-buang kehidupan, buang-buang kehidupan, bahwasanya jangan sampai nyanyi kita ciut kan. Kita pemuda ini, ya artinya darah muda kita ini untuk menghadapi kayak gitu kan, pasti naik kan. Tapi di sini kita diajarkan juga intelektual bang. Jadi ya emosi kita itu ya di intelektual kita kan, ya nggak jadi masalah. Jadi semuanya sebenarnya prosesnya semua. Tapi itulah, aku sangat gimana pun cerita di balik itu semua bang. Aku cuma bilang aja sama Bang Andi, tetap aja semangat. Artinya jangan milik pemerintahnya. Artinya aku putar daerah di sini. Aku lahir di sini. Ya, lepaslah dulu dari embel-embel pemerintah bisnis kan bang kan. Nanti tuh yakinlah bang, berkat itu akan menyusul. Selagi yang dibilang abang itu semesta kasih, maksudnya kita melakukan hal yang baik dari hati kita, ya semua akan mengalir begitu aja. Karena berkat bukan berbicara masalah uang, masalah apa, berkat juga teman-teman kita kan. Nah gitu. Ya aku semangati supaya Bang Andi juga jangan ciut karena apa itu. Biarkan itu. Lucunya udah dibuat gratisan malah nggak dihargai ya kan. Padahal orang-orang yang di luar sana bayar kartunya di situ, bayar apanya di nomor itu ya. Tapi ini udah gratisan, enak-enak ada lampu. Kita yang bayar listrik awalnya listriknya kan. Tinggal udah disediain tempat, nggak datang hujan, nggak kena matahari kayak itu. Tapi nggak dimanfaatin ya kan. Tapi yakin lah bang, nanti semakin ke sini ya, artinya walaupun ada lebih bijak lah menanggapi kayak gitu kan. Dan aku pun yakin nanti satu saat semoga orang itu memperhatikan. Amin. Ya, semoga memperhatikan kan. Bukan cuma hanya pemerintah di sini, tapi kayak yang dibilang abang itu ada DPRD, ada apa. Mungkin aku pun baru tahu bang. Jujur, yang ku tahu perpustakaan yang mana? Baldes. Ya kan? Yang depan Sobo Surung. Ya, depan Sobo Surung itu kan. Tapi setelah teman bilang ada loh perpustakaan yang didirikan oleh teman kita gitu kan. Siapa yang berani? Maksudnya bukannya mengucilkan, siapa sih yang berani buka perpustakaan? Karena aku tahu yang buka perpustakaan itu nggak gampang. Karena buku-bukunya, kan, tempatnya atau segala macam kan pasti dipikirin kan. Tapi ini kok keren juga orang ini pikir kan. Setelah aku tengok sosial media bang kan, aku tengok lagi di wawancara beberapa teman kita dari media gitu kan. Oh keren juga, menarik juga ini gitu kan bang. Nah jadi itu teman-teman, perpustakaan ini bukan didirikan masalah embel-embel yang lain, masalah untuk berbisnis, bukan. Karena ini adalah salah satu panggilan jiwa abang ini juga, panggilan jiwanya keresahan dia, dan untuk ya pemerintah yang ada di teman-teman pemerintah yang di desa CLHL, ya tolonglah diperhatikan pemuda yang ganteng ini. Oke, mungkin masalah pandemi ya semua tahu. Tapi ya mudah-mudahan suatu saat nanti ada perhatiannya di sini. Bukan hanya bantuan itu bukan hanya bantuan secara fisik, tapi bantuan secara moral juga kita butuhkan bang ya. Nah kelanjutannya perpustakaan kita ini bang, gimana nanti ke depannya? Kalau untuk kelanjutannya mau fokus berhubungkan di atas ada tempat diskusi di atas. Oh, ada di atas ya? Ada jalan dari sini. Ada juga bang. Makanya istilahnya rumah Sobo ini multi manfaat semua. Iya. Asli keren kali lah. Di atas bisa tempat diskusi. Jalannya dari mana bang? Dari sini, tapi tangga ini ya kecil. Berhubung untuk kali ini nggak bisa ke atas gara-gara baru dibersihin kemarin, baru dibersihin orang kakak. Jadi tikarnya nggak baru dicuci. Terus rencana mau bikin apa sih bang? Ya tempat diskusi kayak gitu. Tapi ya gratisan semua lah. Gratisan semua, nggak usah harus butuh uang. Tapi itulah kalau soal program untuk apa, kita mau buat rencana event juga. Event juga ya. Iya. Biar makin kenal tentang desa ini, tentang library ini, gitu. Baru fokus sama anak-anak lagi. Gimana caranya
biar jangan bosan lah. Satu. Iya. Iya. Inilah tantangan buat perpustakaan. Gimana caranya kita buat anak-anak itu, buat orang yang datang ke sini biar nggak bosan kayak gitu. Iya. Buat variasi baru. Rencana kalau untuk kedepannya mau buat kegiatan lomba menggambar lah nanti untuk anak-anak itu, baru karya yang terbaik pasti kita bayangkan di sini juga. Jadi istilahnya pengunjung yang mau datang ke sini, itu lukisan siapa, bisa nggak dibeli? Iya, benar. Ya, uang lukisannya itu ya sebenarnya sama ya. Iya, benar. Istilahnya ya memanfaatkan biar makin semangat juga anak-anak gitu. Sumber daya manusianya terlatih, terus ada juga istilahnya jangan berbicara keuntungan lah dulu. Ada yang dihasilkan dari apa itu kan Bang ya. Nggak dipungkiri lagi anak-anak di sini keren-keren kali main puisi. Oh iya ya. Main puisi, pas acara pensi kemarin merinding aku. Rata-rata semua sih. Nah puisi-puisi itu bisa nih Bang di apa? Maksudnya dikumpulin satu apa kan? Kayak dibuat apa kayak gini kan? Jadi ada juga rencana aku mau buat buku tentang library, istilahnya judulnya Library Selhail. Jadi satu buku, profilnya semua dari anak-anak kayak gitu. Oh gitu. Kemarin ada kayaknya kawan-kawanku ya, istilahnya bukan dibilang relawan ya, tapi semua orang itu hampir tiap hari orang itu di sini ngajari anak-anak di sini. Tapi berhubung gara udah masuk kuliah orang itu jadi ya anak mahasiswa ya? Iya, mahasiswa. Jadi kan Bang, setelah tadi yang apa itu, yang untuk rencana Bang yang kedepannya kan? Iya. Rencana Bang kedepannya untuk membuka ruang diskusi lah di apa? Kan sebenarnya termasuk pusat apa ya Bang? Kalau di desa dibilang itu dulu atau di Bali Balerung ya, Balerung tempat orang berkumpul ya kan? Iya. Jadi ini perpustakaan ini tempat perkumpulan lah, perkumpulan anak-anak kita gitu istilahnya udah kayak ikon lah. Iya lah kan, ikon kan. Jadi orang, kapan kasih ada pada halal ada itu perpustakaan gitu kan. Jadi itu tadi tujuan Abang. Nah, harapan Abang secara apalah, secara kita persempit lah dulu kan Bang. Harapan Abang untuk kedepannya masalah kampung ini sama kita kaitkan lah dulu kan, karena memang di mana bumi berinjak ya, gitu kan, emang berinjak di situ apa kan? Harapan Abang untuk perpustakaan ini dan untuk kampung ini. Kalau bisa, aku harapanku anak-anak mudanya ini makin kompak aja ya. Iya. Istilahnya gimana cara kita untuk mengubah desa untuk lebih baik lagi? Gara-gara soalnya kan desa ini udah kuibaratkan udah istana aku juga. Iya benar. Kalau istilahnya kalau ada yang mengucilkan tentang desa, aku tahu tadi mana kan, langsung apa nih aku, mulai hari ini tantanganku berkubat dulu di sini kayak kota istilahnya, kayak gitu. Keren dulu di situ itulah antusiasku kemarin biar buat pensi kemarin. Gara-gara itunya kan mulai dari SD sampai SMA. Tahu tani sendian. Nah, Erwan udah letusin. Kan masa hidup kamu tahu tak? Kalau si Jokowi bisa ku tahu tak? Iya benar. Dan tahu hidup ku tahu tak? Bisa cara penyampaian nggak keren kayak gitu. Jadi ya itulah makin tertantang juga kan. Diperbaiki akses jalan kayak itu, listrik apa kan lampu jalan biar makin apa, bukan tentang biar lebih maju kali lah ya, tapi setidaknya hidup ya, biar lebih hidupnya. Iya, biar lebih hidup yang ada di. Bisa juga diperbaiki tapi kan menghilangkan adanya. Iya benar. Dua aja nyawa. Jadi sangat mulia sekali memang Bang, karena memang gitu kayak dibilang Abang itu. Ya aku pun kalau misalkan aku lah di kampung, kalau bukan kita yang membangun kampung kita, siapa lagi ya kan? Nggak mungkin lah Abang yang bangun kampungku gitu kan. Pasti gini, dari segi sosialnya, contohnya datang orang luar membangun, mungkin ada tujuan baiknya, tapi kan kita masa sih sampai orang luar tapi untuk pemudanya udah kayak ditampar lah kita ya kan? Iya udah kayak ditampar orang luar yang ngapa kita gitu kan. Nah aku setuju Bang. Jadi tuh event-event selanjutnya nanti itu bakalan bergulir lagi terus nanti Bang. Acara pensi untuk tahun depan anak-anak di sini antusias sekali udah menanggung orang itu. Oh iya ya. Kan ada tabungan kemarin pas acara pensi dikasih Kak Rumi kan. Jadi tabungan itu dimanfaatkan orang itu. Bang, kami mau nabungan lah Bang. Oh. Mau ngapain itu? Begitu kan tanggal 21 bulan 1 2022 mau ulang tahun Library. Kami harus buat acara lagi kayak gitu. Jadi kita harus mau beli buku. Enggak usah beli buku bilang sama. Jadi tapi untuk semua orang itu sih keren kali lah. Untuk acara manggang-manggang gitu Bang. Jadi kayak istilahnya kalau aku ya jadi kayak, udah kalah aku sama anak ini. Mana nih dia? Harus jadi nanti acara nanti di acara pensi selanjutnya kayak gitu. Jadi sampai benar orang itu. Jadi ditus orang itu.
uang segini nanti mau beli buku, uang segini nanti mau beli pulpen kayak gitu. Udah sampai segitu ya? Iya. Luar biasa ya? Semak kali lah orang ini pikir. Iya. Tapi nggak bisa dipungkirkan kan kalau soal masalah semangat. Iya. Berarti Bang berhasil dong dampaknya apa ini perpustakaan ini? Sure. Saya bilang berhasil. Gara-gara apa Bang? Kalau kita seandainya nggak ada perpustakaan ini, kita monoton. Iya. Masa depan orang itu gimana Bang? Salah kan? Iya juga Mungkin kita DJ entah ngapain gitu kan? Iya. Tapi kalau udah ada jiwa orang itu kayak gitu, kan kalau besarnya tuh udah terbentuk dia Bang. Iya. Dia terbentuk. Keren Bang. Keren Bang. Yang banyak juga pengaruh soal masalah, nggak masalah ya? Iya. Pengaruh kawan-kawan datang ke sini. Istilahnya orang itu bicara sama kawan-kawan yang anak kampung yang di sini, bicara sama anak-anak yang di sini. Jadi istilahnya kayak ada pengubah pola pikir orang-orang yang di sini. Berlebih gimana cara bicaranya kayak gitu. Jadi aku juga bersyukur kali kalau ada orang-orang yang datang ke sini. Jadi ini Bang, untuk buku-buku yang di sini, kira-kira buku-buku apa aja yang Abang harapkan nanti untuk penambahan buku yang ada di sini? Kalau soal buku ya butuh tentang buku-buku novel kayak gitu. Novel baru komik. Cerita, cerpen gitu ya? Cerpen baru buku kayak gitu kan. Butuh juga itu sama anak. Baru buku-buku sastra lah. Buku-buku sastra ya. Kalau buku-buku pakai sekolah itu nggak diterima lagi di sini. Oh iya. Udah banyak ini Bang. Udah lengkap kali ini. Jadi istilahnya kalau mau ujian orang itu udah ada di sini ya. Udah banyak referensi orang itu. Oh gitu ya. Tinggal buku-buku ceritanya. Orang itu cuma kan belum baca-baca gitu. Anak-anak aja udah baca-baca buku filsafat, tapi itu tolak juga. Iya benar itu benar. Itu dibatasi aja ya kan. Nanti ke depannya ya selain untuk ya di sekolah orang itu juga perlu untuk belajar kehidupan gitu kan, belajar cerita itu. Oh, dah juga sono cerita penatian aja sono kayak gitu ya kan. Dibiasakan. Jadi orang itu nggak melulu berbicara masalah hitung-hitungan. Dia di sekolah kan, turut betul so dia realistis saja. Kalau kayak gitu semua manusia ini udah profesor ya kan. Oke teman-teman, begitulah perbincangan kami sama Bang Andi. Banyak ilmu yang kita dapatkan. Abang ini adalah putra asli dari desa Sanipar-Halail, Silhel, kecamatan Baligi, Kabupaten Toba. Jadi teman-teman tidak menutup kemungkinan juga kalau teman-teman berkunjung di sini. Nanti saya taruh di deskripsinya alamatnya. Pasti welcome ya. Abang ini sangat ramah. Pasti welcome. Terus ya kalau ada teman-teman untuk membantu abang ini untuk donasi buku-buku nggak jadi masalah kan Bang? Welcome juga. Kayak dibilang abang ini tadi kebutuhannya ya cerita-cerita kehidupan lah untuk anak-anak gitu kan. Tapi nanti selanjutnya bisa lah nanti koordinasi sama Bang Andi. Terima kasih Bang Andi buat waktunya. Sama-sama Bang. Banyak pelajaran yang saya dapatkan Bang. Aku juga butuh belajar sama Bang juga. Sama-sama belajar lah gitu ya. Nah untuk Bang pesan-pesan buat teman-teman yang nonton channel ini? Terkhusus untuk anak baligi ya. Ini untuk anak baligi. Jangan sok-sok diskusi kotor. Nggak ada gunanya itu sok ngopi-ngopi tapi bicara kawan-kawan. Mending itu bahayanya itu diskusi lama-lama itu. Istilahnya kan, aku udah banyak kali belajar kayak gitu. Istilahnya, ayo kita diskusi. Diskusi topiknya untuk 1 jam ini tentang diskusi topik kita kan. Lihat 1 jam ini udah orang nanti bicara. Jadi tambah lagi nanti dosa. Mending kita buat aksi ya kan. Aksi istilahnya buat kerajinan, buat apa untuk memperbaiki kota kita ini, kota yang keren ini ya kan. Tanya contohnya kayak abang lah kan. Biar lebih berpahala waktu itu. Raso butuhnya magabar. Bang, acara aja magabar rasanya kan kan lebih bermanfaat daripada dibilang abang itu ngomongin aib ya kan. Tapi dibalik itu juga sih aku pernah kayak gitu. Tapi dari pelajaran kan? Jadi pelajaran juga biar istilahnya udah kayak menghindari cara-cara kayak gitu lah. Istilahnya di area-area yang kosong mari buat kegiatan. Biar rame dulu Baligi. Udah kayak perbeguan gitu. Tinggal hari-hari yang kurang. Di tengah-tengah Balerong itu dibuat hari-hari itu banyak gitu. Nah, kawan-kawan, selain yang dibilang Bang Andi tadi, abang ini juga menerima lukisan-lukisan karena saran abang ini juga kayak tadi yang mau bikin sketsa atau lukisan-lukisan apa gitu kan. Tapi kalau dihubungi juga Bang bisa ya? Bisa Bang. Nah, gitu ya kan. Kayak lukisan yang ada di hotel. Jadi kisaran abang ini mendedikasikan hidupnya ya melukis, pengabdiannya lah sangat luar biasa. Padahal abang ini masih muda loh. Masa kita yang udah orang tua nggak bisa memperhatikan ya kan?
jadi merasa bersalah kali aku. Aku jadi terpukul aku. Oke Bang Andi, terima kasih buat waktunya ya. Iya, sama-sama Bang. Teman-teman jangan lupa tetap pantengin channel ini, bahkan ada lagi orang-orang di luar sana yang sangat inspiratif, dan kita doakan semoga perpustakaan ini semakin berkembang ya, perpustakaan ini semakin berkembang ya. Dan akhir kata kami ucapkan terima kasih. Dah.